Yang kedua, nanti akan ada paparan dari Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda terkait tentang forum konsultasi publik dan juga eh, Saudara Agung Budi Harto terkait tentang survei kepuasan masyarakat. Eh, untuk dalam hal ini sebagai awal diinformasikan bahwa kami eh, dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda mengadakan kegiatan ini karena adanya surat edaran dari Menteri Pan-RB terkait tentang kewajiban penyampaian laporan SKM dan FKP di tahun 2024. Maka dalam hal ini mudah-mudahan hasil daripada sosialisasi kita pada hari ini membawa manfaat dan membawa kemudahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan penyampaian laporan tersebut. Dan untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Fiona Citrayani, Asisten PMM, untuk pemaparan terkait forum konsultasi publik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah nanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, walaupun kita lakukan secara virtual, Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan nanti dapat segera ditindaklanjuti, Bapak Ibu, apa yang akan kami sampaikan pada hari ini. Jadi sesuai dengan undangan kami kepada Bapak Ibu semua, bahwa pada hari ini kami ingin memperjelas kembali terkait dengan surat edaran Wali Kota Samarinda tentang pelaksanaan FKP, juga penyusunan laporannya, dan juga pelaksanaan SKM, juga terkait dengan penyusunan laporannya. Jadi Bapak Ibu FKP maupun SKM ini wajib kita laksanakan dan laporannya juga wajib kita susun. Seluruh unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun yang namanya forum konsultasi publik, laporannya juga pelaksanaan SKM juga terkait dengan penyusunan laporannya. Jadi dalam hal ini nanti kita akan bahas dua hal penting terkait dengan surat edaran wali kota. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, di mana keduanya ini kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada Kemenpan RB. Namun kewajiban Bapak Ibu semua perangkat daerah nanti melaporkannya kepada kami, nanti dari kami bagian organisasi yang akan melakukan kompilasi, lalu kami RB. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kedua hal ini baik pelaksanaan forum konsultasi publik maupun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menjadi bagian dari penilaian. Yang pertama, penilaian indeks reformasi birokrasi. Jadi keduanya dinilai sebagai bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi. Yang kedua juga Bapak Ibu tahu yang mengikuti PEK PPP Mandiri pasti baik FKP maupun SKM juga menjadi bagian dari indikator penilaian. Gitu ya, Bapak Ibu, juga terkait dengan indeks pelayanan publik, di dalamnya juga ada FKP dan juga ada SKM. Bahkan MCP KPK pun gitu ya Bapak Ibu mengamanahkan untuk pelaksanaan yang namanya forum konsultasi publik dan juga survei kepuasan masyarakat. Jadi ini sangat penting untuk kita laksanakan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu saya izin share screen terkait dengan surat edarannya dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terima semua. Itu karena sudah beberapa waktu yang lalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan juga sudah ada beberapa perangkat daerah yang melaporkan kepada kami mengisi link yang kami sampaikan terkait dengan progres pelaksanaannya. Namun ada juga masih perangkat daerah atau unit kerja yang bahkan belum melaksanakan sama sekali baik FKP maupun SKM. Kalau FKP ini mungkin Bapak Ibu mendengarnya walaupun sebenarnya sudah kita sosialisasikan beberapa kali, mungkin tidak semua gitu ya, belum semua melaksanakan atau mungkin masih yang
merasa baru gitu ya mendengar istilah forum konsultasi publik, tapi kalau SKM ini sudah bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun kita dorong Bapak Ibu untuk melaksanakan yang namanya survei kepuasan masyarakat. Namun berdasarkan data kami masih saja pada tahun ini ada yang belum melaksanakan sama sekali. Nanti akan disampaikan oleh Mas Agung perangkat daerah mana saja nanti yang akan seharusnya dia sudah menindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan SKM-nya. Itu nanti akan disampaikan oleh Mas Agung dari bagian organisasi. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Yang pertama terkait dengan surat edarannya terlebih dahulu gitu ya. Nanti saya lebih banyak terkait dengan forum konsultasi publik Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Sehingga Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaannya tidak salah lagi gitu ya. Karena beberapa kali ini saya juga menghadiri undangan Bapak Ibu semua yang melaksanakan forum konsultasi publik. Nah, mungkin masih ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam pelaksanaannya maupun dalam penyusunan laporannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti coba saya jelaskan sedikit tuh ya, secara bertahap terkait dengan forum konsultasi publik ini. Jadi ini Bapak Ibu, surat edaran kami, mudah-mudahan sudah Bapak Ibu terima semua terkait dengan Surat Edaran Wali Kota terkait dengan pelaksanaan dan penyampaian laporan forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat. Ini sudah kami sampaikan, suratnya tanggal 2 September tahun 2024. Jadi, saya coba secara umum sampaikan isi dari suratnya. Ini dasar hukum kenapa kita melaksanakan FKP, Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, gitu ya. Kalau yang terkait dengan FKP atau Forum Konsultasi Publik ini diatur dalam Permen PAN RB nomor 16 tahun 2017. Tapi kalau terkait dengan survei kepuasan masyarakat itu diatur melalui Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017. Selain itu juga Kemenpan RB ada mengeluarkan edaran gitu Bapak Ibu nomor 12 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SKM di lingkup instansi pemerintah. Dan baru-baru ini juga mengeluarkan edaran terkait dengan pelaksanaan FKP Bapak Ibu di mana kewajiban kita semua unit penyelenggara pelayanan publik untuk menyelenggarakan yang namanya forum konsultasi publik. Selain juga kita melaksanakan yang namanya survei kepuasan masyarakat. Ini dasar hukum gitu ya Bapak Ibu kenapa kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan FKP dan juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jadi dalam surat edaran ini terbagi dua mekanismenya Bapak Ibu gitu ya. Yang biasanya ini kan yang melaksanakan di lingkup perangkat daerah atau unit kerja ini kebanyakan di sekretariat gitu ya. Mudah-mudahan juga ada yang hadir pada hari ini. Jadi ada dua poin dalam surat edaran ini. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publiknya. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam edaran ini yang pertama gitu ya, saya akan masuk kepada poin pertama. Lebih banyak saya akan bicara di poin pertama terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih juga gitu ya kepada Bapak Ibu perangkat daerah yang telah melaksanakan forum konsultasi publik. Kemarin juga sudah ada datanya di kami, beberapa juga yang saya hadiri langsung gitu ya, yang sudah melaksanakan forum konsultasi publik. Gitu ya. Jadi mungkin nanti beberapa perangkat daerah yang belum gitu ya, belum melaksanakan forum konsultasi publik bisa berpedoman gitu ya dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini dan juga yang sudah melaksanakan nanti juga bisa jadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan FKP ke depannya. Karena pelaksanaan forum konsultasi publik ini maupun survei kepuasan masyarakat itu wajib kita laksanakan setiap tahunnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi siapa Bapak Ibu yang melaksanakan ini di dalam surat edaran sudah jelas itu ya Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD. Jadi seluruh perangkat daerah dan unit kerja termasuk kelurahan, termasuk puskesmas itu wajib melaksanakan yang namanya forum konsultasi publik. Karena sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi selain apa namanya selain dinas, badan gitu ya, puskesmas, kelurahan, UPTD di bawah dinas atau badan itu juga wajib yang namanya melaksanakan forum konsultasi publik. Temanya berasal dari mana aja Bapak Ibu gitu ya. Jadi kebanyakan gitu ya, kebanyakan temanya Bapak Ibu ini standar pelayanan gitu ya. Mungkin kebanyakan yang kami dapatkan undangan ataupun Bapak Ibu laksanakan hanya eh,
soal penyusunan standar pelayanan, lalu review standar pelayanan, padahal banyak sekali tema yang bisa Bapak Ibu angkat, gitu ya, di dalam pelaksanaan forum konsultasi publik. Jadi bisa dari hasil survei kepuasan masyarakatnya Bapak Ibu semua gitu ya, atau hasil dari public hearing, terus terkait dengan rekap pengelolaan pengaduan mungkin yang ada di span lapor atau pengaduan yang kanal-kanal pengaduan lain yang ada di tempat Bapak Ibu semua itu juga bisa dijadikan tema, jadi tidak hanya soal standar pelayanan, tapi juga bisa tema-tema lainnya gitu ya. Lalu terkait dengan penyusunan dan peninjauan ulang SP atau standar pelayanan, mungkin Bapak Ibu yang baru menyusun standar pelayanan itu wajib melaksanakan forum konsultasi publik gitu ya. Nah, yang sudah menyusun standar pelayanan bisa dilakukan review terkait dengan standar pelayanan yang telah disusun gitu ya. Jadi setiap tahun bisa dilakukan review. Nah, ataupun yang baru menyusun standar pelayanan bisa melaksanakan FKP. Lalu juga bisa terkait dengan jika perlu dilakukan revisi atau perubahan terkait dengan standar pelayanan itu juga bisa jadi salah satu tema dan berbagai tema lainnya gitu ya. Bapak Ibu tidak melulu hanya kita melakukan FKP itu soal standar pelayanan, tapi lebih dalam dari itu, lebih luas dari itu banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat. Gitu. Nanti saya akan perjelas di paparan selanjutnya gitu ya. Jadi metodenya dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Bisa bentuknya dialog interaktif, FGD, lokakarya, dan lain sebagainya. Silahkan nanti Bapak Ibu yang jelas nanti pada saat pelaksanaan FKP gitu ya, stakeholder yang diundang gitu ya, sudah sesuai dengan tema yang Bapak Ibu ambil atau tema yang Bapak Ibu angkat. Gitu siapa saja nanti yang terlibat dalam pelaksanaan FKP, ini yang pasti penyelenggara, Bapak Ibu sendiri, lalu juga masyarakat nanti yang menggunakan layanan, ada perwakilannya, tidak harus banyak orangnya gitu ya, tapi paling tidak unsur-unsur ini ada gitu ya. Tidak harus melulu semua unsur, cukup 4 atau 5 unsur bisa ada itu sebenarnya sudah cukup, tapi kalau seluruh unsur juga lebih baik, karena juga jadi bahan atau penilaian dari PEK PPP-nya Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi lalu masyarakat, ada stakeholder pelayanan publik, ini stakeholder biasanya dengan perangkat daerah mana nih gitu ya, yang biasanya kita berkoordinasi terkait dengan pelayanan yang kita berikan, yang ada sangkut pautnya gitu ya dengan pelayanan yang kita berikan. Nah ini kita undang juga gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada praktisi, akademisi atau ahli gitu ya, lalu ada ormas atau tokoh masyarakat, ada media massa. Silakan nanti stakeholdernya disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Tadi saya sampaikan temanya tidak melulu soal standar pelayanan gitu ya, tidak melulu kita mau menyusun standar pelayanan atau mereview standar pelayanan gitu ya, tapi juga bisa diambil tema-tema lainnya. Kalau di puskesmas mungkin pernah melaksanakan yang namanya atau juga minilog misalnya kayak gitu juga bisa jadi bagian dari forum konsultasi publik gitu ya. Lalu juga di kelurahan melaksanakan musrenbang, di kecamatan melaksanakan musrenbang, itu sebenarnya bagian dari forum konsultasi publik. Sebenarnya itu bisa dijadikan juga laporan terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik gitu. Itu salah satu beberapa hal tema yang bisa Bapak Ibu angkat gitu ya. Yang penting nanti stakeholder yang diundang itu sesuai dengan tema yang sudah Bapak Ibu tentukan. Ini terkait dengan jangka waktu, Bapak Ibu, jangka waktunya paling lambat tanggal 30 Oktober, Bapak Ibu sudah melaksanakan semua gitu ya, eh, forum konsultasi publik gitu dan pelaporannya disampaikan ke link yang ada di surat gitu ya. Jadi mudah-mudahan bulan ini sudah semua melaksanakan gitu ya yang namanya forum konsultasi publik karena kami juga diberi deadline waktu untuk menyampaikan laporannya kepada Menpan RB dan yang kami sampaikan pun laporannya per perangkat daerah Bapak Ibu. Jadi misalnya DPM PTSP, nanti kami di bawah laporannya itu ada matriks yang harus kami sampaikan terkait dengan temanya apa, mungkin terkait dengan pesertanya siapa, itu kami harus isikan. Dan kami bisa isikan itu kalau Bapak Ibu menyampaikan laporannya ke kami. Jadi di Menpan itu akan terbaca Bapak Ibu di Kota Samarinda perangkat daerah mana saja yang sudah melaksanakan FKP dan perangkat daerah mana saja yang belum melaksanakan FKP. Termasuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga akan terbaca perangkat daerah mana saja di Kota Samarinda yang sudah melaksanakan SKM dan perangkat daerah mana saja yang belum melaksanakan SKM. Dan itu merupakan bagian dari penilaian mereka untuk menentukan indeks reformasi birokrasi Kota Samarinda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mana Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu bahwa salah satu apa namanya dari hasil RB ini untuk apa? Ya termasuk kita mengajukan persetujuan terkait dengan TPP kita itu juga dari
hasil indeks RB Kota Samarinda yang mana juga ditentukan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diukur melalui pelaksanaan FKP dan SKM yang ada di Kota Samarinda. Jadi ini tenggat waktunya Bapak Ibu 30 Oktober untuk pelaksanaan FKP gitu ya. Jadi ini bagian awal, lalu di bawahnya juga kami sudah sampaikan format. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan laporannya ke link ini, laporan SKM FKP gitu ya. Lalu format laporannya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, kami sudah siapkan juga format laporan SKM maupun FKP gitu ya. Contohnya juga sudah kami sampaikan di dalam link ini, silahkan nanti diikuti gitu ya dan disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan pelaksanaan SKM dan FKP yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Jadi untuk forum konsultasi publik, ini saya informasikan baik yang sudah ataupun yang belum melaksanakan FKP, di dalam laporannya selain nanti ada batang tubuh laporan gitu ya Bapak Ibu, nanti ada diminta melampirkan. Jadi untuk forum konsultasi publik, Bapak Ibu nanti diminta melampirkan berita acara, lalu juga salinan daftar hadir ya Bapak Ibu, berita acara, salinan daftar hadirnya minta dilampirkan juga, surat undangan gitu ya. Lalu foto kegiatan dan dokumen laporan hasil tindak lanjut FKP gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang akan dilampirkan gitu ya. Jadi sama ada hal yang sama baik SKM maupun FKP selain diminta menyampaikan laporan pelaksanaan juga diminta untuk menyampaikan laporan hasil tindak lanjut FKP atau SKM periode sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah setiap tahun melaksanakan FKP, pasti sudah harus ada laporan hasil tindak lanjut FKP tahun 2023 gitu ya. Nah, kalau yang belum melaksanakan, ya mungkin tidak akan bisa menyusun ini gitu Bapak Ibu. Tapi tadi saya sampaikan bahwa tema-tema FKP itu sangat luas, tidak melulu soal standar pelayanan, tapi bisa jadi tindak lanjutnya terkait dengan apa namanya temanya bisa jadi terkait dengan hasil survei gitu ya, lalu juga terkait dengan apa namanya Bapak Ibu menyusun dokumen anggaran, Bapak Ibu menyusun dokumen kebijakan gitu ya, itu yang pelaksanaan-pelaksanaan FKP seperti itu bisa dijadikan tema gitu ya. Jadi ini yang harus ada di dalam laporannya Bapak Ibu. Yang pertama dokumen laporan pelaksanaan FKP itu ada di dalamnya berita acara. Ini contohnya juga sudah ada Bapak Ibu. Kalau mau lihat di laporan SKM FKP ini sudah ada contohnya berita acara seperti apa, lalu juga salinan daftar hadirnya, surat undangannya, foto-fotonya, lalu juga nanti ada contoh laporan hasil tindak lanjut FKP-nya. Semua ada contohnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa sesuaikan, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang terkait dengan FKP, nanti sebelum kami masuk ke dalam SKM, yang FKP dulu, jadi mungkin Bapak Ibu sudah jelas, nanti silakan pada saat kita sesi diskusi bisa ditanyakan lebih lanjut gitu ya. Saya akan masuk sedikit kepada paparan terkait dengan forum konsultasi publik gitu ya untuk kita sama-sama memberikan apa namanya pemahaman yang lebih luas lagi FKP itu apa gitu ya Bapak Ibu. Sebentar saya ganti paparan ini. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan forum konsultasi publik. Jadi saya langsung saja dasar hukumnya terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik itu amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Bapak Ibu mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, unit penyelenggara pelayanan publik itu wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi wajib ada partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuknya apa saja Bapak Ibu partisipasi masyarakat itu dalam penyelenggaraan publik? Yang pertama, bisa melalui yang namanya forum konsultasi publik yang kita bahas pada hari ini. Itu bentuknya. Yang kedua, itu pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Itu salah satu bentuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang ketiga, terkait dengan pengelolaan pengaduan atau penanganan pengaduan gitu ya. Mungkin ada yang melalui SP4N lapor atau kanal-kanal pengaduan lain itu yang ada di tempat Bapak Ibu itu juga salah satu bentuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada tiga bentuk, bisa melalui FKP,
bisa melalui SKM, dan juga bisa melalui penanganan pengaduan, baik melalui SP4N lapor maupun dari kanal-kanal pengaduan yang lain, gitu ya. Nah, jadi dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang diturunkan lagi dengan masing-masing permenpannya. Jadi tadi kalau FKP itu Permenpan 16 tahun 2017, tapi kalau SKM itu Permenpan 14 tahun 2017. Dan sama, keduanya mewajibkan unit penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan baik FKP maupun SKM. Jadi Bapak Ibu. Jadi saya lanjut apa yang dimaksud forum konsultasi publik. Jadi Bapak Ibu harus pahami bersama, kita harus pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan FKP adalah kegiatan dialog, kegiatan diskusi. Jadi ada pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik gitu ya sebagai penerima layanan, dan juga sebagai penyelenggara pelayanan publik itu ya sebagai pemberi layanan, dan dengan publik atau penerima layanan. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dalam pelaksanaan forum konsultasi publik itu ada dialog gitu ya, ada diskusi, tidak yang sifatnya satu arah, kita menyampaikan informasi tapi kita tidak mendengarkan gitu ya, mendengarkan masukan gitu ya ataupun pendapat dari stakeholder yang kita undang. Jadi harus ada dialog, dan Bapak Ibu pastikan bahwa sesi diskusi atau sesi dialog itu harus waktunya lebih panjang gitu ya daripada pada saat kita memaparkan. Gitu. Jadi sehingga kita bisa menerima banyak masukan dari stakeholder yang kita undang. Itu ya Bapak Ibu. Jadi forum konsultasi publik itu merupakan dialog, diskusi antara penyelenggara layanan dan juga pengguna layanan untuk membahas apa aja Bapak Ibu. Jadi luas sekali yang dibahas. Tadi sudah saya sampaikan tema-temanya gitu banyak sekali, bisa terkait dengan rancangan kebijakan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang juga penggagas perda gitu ya. Misalnya ada juga peraturan wali kota yang membutuhkan masukan dari masyarakat gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari forum konsultasi publik gitu ya. Atau penerapan kebijakan, misalnya implementasi terhadap suatu kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah kota. Nah, itu juga mungkin ada stakeholder gitu ya yang menyusun apa namanya kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, itu bisa melakukan yang namanya forum konsultasi publik. Misalnya kebijakan terkait dengan lingkungan, terkait dengan persampahan, mereka mau melakukan FGD. Nah, itu juga bagian dari forum konsultasi publik. Jadi tidak hanya melulu soal standar pelayanan gitu. Walaupun memang ada kewajiban kita untuk melaksanakan FKP terkait dengan Bapak Ibu yang baru menyusun standar pelayanan. Tapi kalau yang sudah ada standar pelayanan kan hanya yang sifatnya direview setiap tahun gitu ya. Reviewnya pun bisa melakukan diskusi atau FKP gitu. Lalu terkait juga dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik lainnya dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ini Bapak Ibu, FKP itu harus ada pertukaran gitu ya, pertukaran informasi dua arah sifatnya gitu ya untuk membahas banyak hal mulai dari rancangan kebijakan, penerapannya, dampaknya, evaluasinya ataupun permasalahan lain gitu ya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu angkat di dalam tema FKP gitu. Ini tujuan manfaatnya gitu ya. Saya langsung ke manfaat saja. Kalau bagi kita instansi pemerintah gitu ya pada saat kita melaksanakan FKP, manfaatnya kita dapat menerima apa? Bapak Ibu menerima masukan gitu ya. Memperoleh masukan dari publik terkait dengan kebijakan gitu ya. Lalu juga sebagai sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik, juga sebagai fungsi pemantauan dan evaluasi. Sehingga kalau kita mendapatkan masukan dari stakeholder dari masyarakat gitu ya, nanti menjadi bahan atau referensi untuk perbaikan pelayanan publik kita ke depan. Lalu bagi masyarakat atau bagi publik apa manfaatnya? Bagi publik bisa jadi sebagai ruang partisipasi, juga memperoleh pengetahuan, memperoleh kepastian pelayanan. Ini yang pada saat kita lakukan FKP terkait dengan standar pelayanan gitu ya Bapak Ibu. Lalu juga menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan, dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanah Undang-Undang 25 tahun 2009 bahwa kita sudah gitu ya mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini manfaatnya baik dari sisi kita instansi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang kita undang pada saat pelaksanaan FKP. Saya lanjut saja, lanjut ke sini Bapak Ibu. Jadi bentuk FKP-nya apa saja Bapak Ibu? Kalau misalnya non tatap muka ini biasanya pada saat kita mencari tema yang akan kita bahas. Oh, sumbernya dari mana aja? Bisa jadi nanti dari
media komunikasi radio, talkshow televisi, media sosial, aplikasi online, survei, dan berbagai kanal pengaduan seperti span lapor. Bapak Ibu nanti melihat di hasil survei kepuasan masyarakatnya, tema apa nih yang akan dibahas gitu ya dari hasil survei, mungkin yang tema yang paling apa namanya yang paling rendah mungkin hasil surveinya gitu ya, indikator yang paling rendah hasil surveinya, nah itu bisa dijadikan tema untuk pelaksanaan FKP gitu ya Bapak Ibu. Lalu juga Bapak Ibu menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat pun secara keseluruhan silakan, nanti kan akan menerima masukan juga dari masyarakat atau dari stakeholder yang diundang gitu. Lalu juga hasil dari SP4N lapor misalnya gitu ya Bapak Ibu, yang akan diklarifikasi, yang akan diinformasikan kepada stakeholder dan masyarakat, silakan bisa juga dijadikan tema. Jadi banyak sekali Bapak Ibu tema-tema yang eh, bisa Bapak Ibu angkat gitu ya, termasuk pada saat tadi sudah saya sampaikan, musrenbang baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan itu juga bisa dijadikan salah satu bentuk forum konsultasi publik. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu menyusun laporannya saja disesuaikan, gitu ya. Lalu tatap muka, Bapak Ibu, tatap muka ini kegiatan utamanya dari FKP. Kalau yang tadi non tatap muka itu pada saat Bapak Ibu nanti akan menentukan tema gitu ya. Jadi sebelum pelaksanaan FKP ditentukan temanya dulu Bapak Ibu. Karena ada beberapa sedikit kurang saya sampaikan kurang tepat gitu ya, pada saat undangan disampaikan ke kami bagian organisasi hanya disebut acaranya forum konsultasi publik, tidak ada temanya gitu ya. Makanya kemarin ada di satu dinas itu ya, saya sampaikan ini tema yang diangkat apa, sehingga kami yang diundang tahu harus menyampaikan terkait dengan apa gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau hanya disebut forum konsultasi publik saja gitu ya, sedangkan tidak apa namanya tidak ada tema khusus yang disampaikan pada saat di undangan, nanti yang selaku apa namanya selaku pembicara juga nanti akan apa namanya tidak optimal gitu ya. Nanti mungkin yang Bapak Ibu maksud berbeda dengan nanti yang kami sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan disampaikan temanya dalam rangka misalnya menyampaikan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat misalnya gitu ya, atau temanya terkait dengan eh, penyampaian kebijakan mengenai lingkungan, mengenai persampahan atau dan lain-lain itu disampaikan Bapak Ibu. Atau temanya terkait review standar pelayanan, nah, itu silakan gitu. Atau kami baru mau nyusun standar pelayanan, kita mau melaksanakan FKP, nah itu silakan salah satu tema. Jadi nanti pada saat diundangan ke masyarakat, ke stakeholder disampaikan temanya apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkait dengan FKP ini tidak hanya bisa dilaksanakan gitu ya melalui tatap muka, tapi Bapak Ibu misalnya ada keterbatasan anggaran gitu ya bisa dilaksanakan melalui Zoom meeting, melalui virtual Zoom. Yang penting Bapak Ibu laksanakan FKP-nya dan mengundang stakeholder sesuai dengan tema yang diangkat. Jadi selain tatap muka juga bisa dilakukan melalui Zoom meeting ya. Ini siapa saja yang kita undang, Bapak Ibu, pihak-pihak yang terlibat, tidak harus terlalu banyak eh, orang gitu ya, tapi bisa diambil salah satu atau dua gitu ya, nanti yang mewakili dari pihak-pihak ini. Yang pertama pasti dari tempatnya Bapak Ibu sendiri, penyelenggara gitu ya. Yang kedua, pengguna layanan. Yang ketiga, stakeholder pelayanan publik. Ini biasa pihak lain yang terkait dengan layanan yang kita berikan. Siapa nih kita, misalnya gitu, oh kita ada koordinasinya terkait dengan pelayanan misalnya diangkat masalah tema kependudukan, oh mungkin kita undang yang di kecamatan mengundang di Sdukcapil gitu ya, nanti sebagai salah satu narasumber gitu ya. Nah itu bisa nanti dikaitkan dengan temanya gitu Bapak Ibu. Lalu ada ahli atau praktisi gitu ya, ada ormas atau sipil dan media massa. Nah ini sebenarnya 6 ini bagus, tapi Bapak Ibu pun 4 atau 5 pun juga sudah apa namanya sudah bisa gitu ya melaksanakan FKP gitu. Yang penting stakeholder ini gitu ada jadi bagian dari pelaksanaan FKP-nya Bapak Ibu semua. Tahapannya apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi saya sampaikan, pertama pasti menentukan tema. Jadi nanti di undangan Bapak Ibu selain menyebutkan FKP, sebutkan temanya apa gitu ya. Lalu yang kedua, pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini sifatnya tadi saya sampaikan dialog dua arah gitu ya. Dan nanti ada berita acara yang ditandatangani, juga ada dokumentasi kegiatannya. Lalu yang ketiga ada pelaporan dan tindak lanjutnya, itu nanti disampaikan ke kami bagian organisasi untuk kami kompilasi seluruh unit penyelenggara dan kami sampaikan ke Kemenpan RB. Jadi nanti ada pra-pelaksanaan, silakan tentukan tema, orang-orang yang diundang siapa saja, lalu yang jadi narasumber siapa. Tapi ini saya perlu tekankan Bapak Ibu, narasumber utama tetap dari Bapak Ibu semua.
gitu ya. Narasumber utama tetap Bapak Ibu semua. Nggak melulu harus ngundang kami dari bagian organisasi gitu ya. Tapi yang paling utama itu di tempat Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu yang menentukan tema, biasanya narasumber lain pun hanya sifatnya mendukung gitu ya, mendukung tema yang Bapak Ibu angkat. Tapi bisa tanpa tidak harus mengundang narasumber yang lain. Yang penting Bapak Ibu sendiri selaku narasumber utama sudah menyampaikan pemaparan terkait dengan tema yang diangkat itu sudah cukup. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus kalau pelaksanaan FKP karena kami yang minta dari bagian organisasi melulu harus mengundang kami dari bagian organisasi gitu ya. Tapi lebih banyak nanti Bapak Ibu yang bicara dan juga masyarakat atau stakeholder yang diundang yang bicara sehingga nanti sama-sama menemukan apa namanya sinkronisasi untuk perbaikan pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu semua gitu ya. Ini tahapan. Ini tadi pelaksanaan saya pikir tidak usah terlalu detail saya sampaikan tadi sudah pasti menyiapkan anggaran gitu ya kalau itu sifatnya tatap muka tapi kalau sifatnya Zoom meeting gitu ya via online mungkin tidak perlu anggaran yang terlalu besar gitu ya Bapak Ibu karena bisa juga dilaksanakan secara online. Yang penting Bapak Ibu melaksanakan FKP ini gitu. Ini pemilihan temanya tadi banyak sudah saya sampaikan juga lalu pemilihan stakeholdernya disesuaikan dengan tema ya Bapak Ibu. Kalau stakeholder misalnya masalah lingkungan oh nanti kita juga mengundang ahli atau akademisi yang terkait dengan lingkungan gitu ya, bukannya terkait dengan urusan yang lain. Nah, yang salah satunya contohnya seperti itu. Lalu juga pemilihan narasumber juga disesuaikan tema, tapi kalau misalnya pun cukup di tempat Bapak Ibu sebagai narasumber pun tidak masalah gitu ya. Kecuali oh saya butuh narasumber yang perlu mendukung dari sisi kebijakan terkait dengan tema yang saya angkat, saya mengundang misalnya dari Dinas A, Dinas B atau misalnya dari akademisi yang terkait dengan tema yang diangkat, silakan Bapak Ibu undang gitu. Ini tadi pemilihan tema ya Bapak Ibu, bisa jadi dari hasil survei, pengelolaan pengaduan, dari medsos, misalnya masalah pungli, petugas tidak ramah, pelayanan lama, lalu juga hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan gitu ya, sapras yang belum lengkap, petugas kurang sigap, ini tema-tema gitu ya, nanti yang bisa Bapak Ibu kompilasi untuk dijadikan tema dari apa namanya tema dari FKP-nya Bapak Ibu semua. Ini pelaksanaan FKP-nya ada diskusi, mufakat, nanti juga ada berita acara yang disampaikan dan ada foto-foto. Nanti saya kasih contoh bentuk laporannya Bapak Ibu. Ini berita acara penyelenggaraan FKP, lalu juga pelaporan dan tindak lanjut FKP. Jadi tadi saya sampaikan bahwa eh, Bapak Ibu selain menyusun ada dua gitu ya, dua laporan yang disusun walaupun nanti mungkin jadi satu laporan. Yang pertama laporan pelaksanaannya dan kedua laporan terkait dengan tindak lanjut FKP dari tahun sebelumnya gitu ya. Bagi yang sudah melaksanakan FKP di tahun lalu di tahun 2023, nah itu nanti diminta laporan tindak lanjutnya gitu. Ini setelah pelaksanaan FKP kita harus apa gitu ya? Harus diumumkan Bapak Ibu FKP-nya itu hasilnya dari berita acara itu harus diumumkan, lalu juga nanti dilaporkan ke kami, lalu juga dipantau tindak lanjutnya karena di FKP nanti Bapak Ibu bisa lihat ada terkait dengan rencana aksi gitu ya. Lalu juga dilakukan SKM-nya dan dilakukan pelaporan tindak lanjut hasil FKP-nya gitu. Ini tidak usah saya apa namanya saya paparkan Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang terkait dengan gambaran umum terkait dengan FKP. Jadi mudah-mudahan gitu ya bisa ditangkap atau menjadikan apa namanya wawasan Bapak Ibu pemahaman kita semua terkait dengan pelaksanaan FKP ke depannya khususnya bagi perangkat daerah yang belum atau unit kerja yang belum melaksanakan FKP. Tapi kalau misal pun yang sudah nanti bisa dijadikan juga bahan perbaikan gitu ya buat ke depannya terkait dengan pelaksanaan FKP ini gitu. Saya kasih contoh bentuk karena Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Oh, bisa lihat di apa namanya bisa lihat di link ini bentuk laporan pelaksanaan FKP-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah melaksanakan FKP wajib menyusun laporan FKP-nya seperti ini gitu ya. Ini sudah ada daftar isinya hal-hal yang perlu disampaikan ada latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, seterusnya. Nah, saya akan masuk ke bagian lampiran gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada berita acara yang ditandatangani, nanti harus melampirkan berita acara FKP-nya, lalu ada daftar hadir undangannya, ada surat undangannya, ada dokumentasi kegiatannya, dan ada laporan hasil tindak lanjut FKP tahun sebelumnya itu dijadikan satu di dalam laporan
FKP ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja dengan nama perangkat daerah atau unit kerjanya Bapak Ibu, nanti tujuan manfaatnya gitu kan ya. Silakan disesuaikan, lalu nanti ada apa namanya jadwalnya gitu ya, ada susunan acaranya, ini juga ada metodenya. Metodenya bisa, oh mungkin secara online, ada juga yang secara offline atau tatap muka. Oh ada yang maksudnya dua-duanya gitu ya, kalau hybrid gitu. Nah itu nanti disampaikan juga. Ini nanti hasil pelaksanaan FKP-nya, analisis, nanti ada rencana aksi. Rencana aksi ini nanti yang akan jadi bagian dari laporan hasil tindak lanjut. eh, a- Rencana aksi ini yang akan jadi bagian dari berita acara dan akan ditindaklanjuti gitu ya. Nanti laporannya di tahun, di periode berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu ini saya kasih contoh, ini berita acaranya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan FKP ataupun yang belum, berita acaranya seperti ini. Ada identifikasi masalah yang diangkat apa saja gitu ya. Lalu usulan, rekomendasi perbaikan mungkin dari stakeholder apa aja. Dan jangka waktu penyelesaiannya berapa lama. Atau kapan gitu ya Bapak Ibu bisa menargetkan untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti rencana aksinya gitu ya. Jadi nanti berita acaranya seperti ini, ditandatangani nanti perwakilan stakeholdernya juga ada. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti daftar hadirnya tolong disampaikan, undangannya juga tolong disampaikan, dokumentasi kegiatannya, foto-fotonya di dalam laporan. Karena laporan ini akan kami sampaikan juga ke Menpan RB Bapak Ibu. Jadi kan tidak hanya yang sifatnya merekap, tapi kami juga akan diminta sama Menpan RB untuk menyampaikan laporan Bapak Ibu semua. Ini sama laporan hasil tindak lanjut tadi yang saya sampaikan FKP tahun sebelumnya, tahun 2023 Bapak Ibu sudah melaksanakan FKP. Ini tindak lanjutnya, bentuk tindak lanjutnya seperti apa, waktu pelaksanaannya kapan, lalu jika ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan. Nah, ini bentuk laporan tindak lanjutnya. Nah, ini juga wajib diisi bagi yang sudah melaksanakan FKP tahun sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu, karena FKP tahun sebelumnya pun juga wajib sudah ada rencana aksinya, gitu ya. Rencana aksinya, nanti rencana aksi ini masuk lagi ke laporan tindak lanjutnya, gitu. Jadi mungkin yang tahun ini melaksanakan, itu nanti laporan hasil tindak lanjutnya itu di periode berikutnya, gitu ya, di tahun berikutnya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang terkait dengan FKP, Bapak Ibu selain format template, kami juga sampaikan contohnya. Nah, ini kami ada sampaikan contohnya, ini punya Rumah Sakit AWS Samarinda gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat sama, ini sistematikanya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Di bagian lampiran juga dia melampirkan berita acara, daftar hadir, undangan, dokumentasi, hasil tindak lanjut FKP tahun sebelumnya pun disampaikan. Mungkin kita ke bagian lampiran ya Bapak Ibu. Nah, ini bagian lampirannya. Mereka juga menyusun berita acara. Nanti berita acaranya seperti ini, mengidentifikasi masalah pada saat kita melaksanakan FKP, lalu usulannya apa, mungkin dari stakeholder. Nanti yang inilah, yang usulan rekomendasi perbaikan ini yang akan jadi rencana aksinya Bapak Ibu gitu ya, yang untuk ditindaklanjuti di periode berikutnya. Jangka waktunya kapan gitu ya. Ini juga terkait dengan antrian pasien, lalu juga rekomendasi perbaikannya, ada memperbaiki sistem antrian dan lain-lain gitu ya. Ini berita acara Bapak Ibu. Lalu selain berita acara juga ada daftar hadir gitu ya. Ini daftar hadirnya mereka. Ini berita acaranya ditandatangani oleh perwakilan tadi stakeholder gitu ya Bapak Ibu yang sifatnya pentahelix tadi. Ada dari akademisi, lalu juga ada dari pengguna layanan, ada stakeholder, ada ormas, mungkin ada dari media massa gitu ya. Nah, ini juga menandatangani semua. Lalu ini juga melampirkan daftar hadir gitu ya. Setelah melampirkan daftar hadir, ada undangannya, lalu juga ada susunan acaranya ya Bapak Ibu. Ini foto-fotonya, foto-foto pelaksanaan kegiatannya. Lalu juga ada laporan tindak lanjut FKP, ini tahun sebelumnya. Jadi mungkin ada tadi mereka sudah nyusun berita acara, lalu ini adalah penyelesaiannya gitu ya.
ada perbaikan-perbaikan tadi. Nah, itu kapan apa namanya? Kapan ditindaklanjuti atau direalisasikan di sini bentuk tindak lanjutnya seperti apa? Tadi kan ada membuat pendapat pendaftaran antrian gitu kan ya yang bentuk apa namanya? Bentuk perbaikannya. Lalu juga waktunya kapan dia mulai dilaksanakan Senin 15 Oktober 2021. Ini yang tahun 2021 ya Bapak Ibu. Lalu juga sudah dilakukan rakor, rencana aksinya bentuknya apa? Oh, dilakukan rakor bidang terkait gitu ya dan lain-lain. Nah, ini juga nanti silakan Bapak Ibu bisa jadi referensi pada saat menyusun laporan FKP Bapak Ibu sesuai dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Jadi di dalam link sudah kami sampaikan template-nya gitu ya, template laporan maupun contoh untuk laporan terkait dengan FKP, dengan forum konsultasi publik gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini yang terkait dengan FKP gitu ya. Saya rasa saya cukup untuk FKP. Lalu saya akan kembali kepada surat edaran Bapak Ibu karena ada dua terkait dengan surat edaran ini gitu ya. Eh, Selain terkait dengan pelaksanaan FKP yang sudah saya sampaikan, juga terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang terkait dengan saya kembali ke surat edaran dulu. Jadi ini FKP tadi penjelasannya secara umum sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami Bapak Ibu semua terkait dengan pelaksanaan FKP-nya. Yang perlu kami tekankan ini tanggal 30 Oktober ini sudah wajib menyampaikan laporannya Bapak Ibu. Artinya akhir bulan ini karena kami juga di awal November gitu ya harus menyampaikan laporan kepada Menpan RB terkait dengan FKP yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini laporannya tadi sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat formatnya yang saya sampaikan tadi di link ini gitu ya. Dan pada saat menyusun laporan ini tadi yang sudah saya sampaikan apa-apa yang harus dilampirkan termasuk ini yang B ini bagian dari laporan A gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya akan masuk ke kedua, nanti akan ditambahkan oleh Mas Agung ya Bapak Ibu terkait dengan progres SKM kita. Jadi setelah ini nanti Mas Agung dulu, setelah itu kita akan buka sesi diskusi jika ada Bapak Ibu yang belum jelas terkait dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini gitu ya. Yang kedua, selain FKP, Bapak Ibu juga diminta untuk melaksanakan SKM. Saya pikir sudah banyak perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan SKM secara online, Bapak Ibu, sesuai dengan apa namanya tools yang kami sediakan dari bagian organisasi gitu ya. Namun kemarin data yang disampaikan ke saya gitu ya masih ada ternyata perangkat daerah yang belum melaksanakan sama sekali. Atau bahkan ada perangkat daerah atau unit kerja yang pelaksanaan SKM-nya gitu ya Bapak Ibu masih di bawah 60% gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong dievaluasi dan segera ditindaklanjuti. Mungkin ada target responden yang belum tercapai, misalnya seperti itu gitu ya. Nanti silakan koordinasi saja dengan kami setelah kegiatan ini gitu ya, sehingga nanti karena hasilnya ini Bapak Ibu akan menjadi bagian dari tadi saya sampaikan penilaian RB gitu ya. Eh, Kalau misalnya jangan sampai gitu ya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tahu mungkin Pak Wali juga melaksanakan survei apa namanya berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh pihak eksternal lain gitu ya terkait dengan kepuasan terhadap kepemimpinan beliau itu mencapai 88% gitu ya. Lalu ternyata kok pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kita eh, nggak sesuai gitu ya misalnya atau di bawah jauh di bawah itu oh ternyata ada kekeliruan mungkin dalam hal penentuan target responden gitu atau misalnya Bapak Ibu belum melakukan SKM-nya gitu ya Bapak Ibu nah ini jadi mau nanti Bapak Ibu segera tindak lanjuti setelah ini bagi khususnya nih bagi yang belum ataupun yang nanti capaiannya di bawah 60%. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan SKM, siapa yang melaksanakan sama gitu ya tadi sama dengan FKP yang melaksanakan FKM sampai ke kelurahan, puskesmas, dinas, badan, UPPD gitu ya, bahkan BUMD gitu kita minta melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Batas akhirnya kapan Bapak Ibu? Batas akhir pelaksanaan SKM baik tahunan, triwulanan atau semesteran itu di 30 Oktober 2024 gitu ya. Nanti laporannya disampaikan ke bagian organisasi itu 10 November 2024. Jadi batas akhir Bapak Ibu nanti 30 Oktober gitu nanti lapornya sampaikan ke kami paling lambat tanggal 10 November. Ini juga ada linknya gitu ya. Ada link tautannya untuk melaporkan. Dan di sini juga kami sampaikan formatnya. Format SKM seperti apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu diminta
Sama selain laporan juga tindak lanjut SKM tahun sebelumnya gitu ya. Nanti diminta laporan itu isinya apa aja. Oh, ada contoh kuesioner, ada hasil olah data, ada foto pelaksanaan gitu dan juga ada dokumen laporan hasil tindak lanjut. Ini biasanya jadi satu juga di poin A, hanya saja ini bagian dari lampiran sama dengan FKP ini. Ini bagian dari lampirannya. Jadi Bapak Ibu kenapa kami pisah ini untuk mempertegas kembali bahwa selain laporan pelaksanaan FKP, kita juga diminta untuk menyusun dokumen laporan hasil tindak lanjut FKP gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu poin-poin pentingnya terkait dengan pelaksanaan FKP dan juga pelaksanaan SKM karena saya tidak terlalu banyak di SKM karena ini sudah berulang-ulang kali kami lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Terkait dengan SKM ini hanya saja mohon dipantau progres pelaksanaannya karena Bapak Ibu punya waktu sampai tanggal 30 Oktober gitu ya untuk menyampaikan baik pelaksanaan FKP maupun pelaksanaan FKM. Tapi kalau FKM nanti laporannya paling lambat tanggal 10 November sama Bapak Ibu menyampaikannya di link ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya kasih contohnya di sini kali ya. Ini saya kasih contoh aja, mungkin Bapak Ibu juga pernah kami berikan contoh untuk laporan pelaksanaan SKM-nya gitu ya. Ini sama, nanti saya langsung ke bagian lampiran saja. Nanti dilihat saja Bapak Ibu nih kami kasih tanda. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nama perangkat daerah atau unit kerjanya gitu ya. Nggak usah susah-susah lagi mikir. Karena sudah kami berikan contoh ya saya disesuaikan dengan hasil pengolahan datanya Bapak Ibu semua gitu ya. Nah ini nanti dengan ini apa namanya penentuan sampelnya dengan tabel Morgan gitu ya. Nggak harus melulu Bapak Ibu mohon jadi perhatian gitu ya. Karena kemarin beberapa ada perangkat daerah unit kerja itu yang menentukan target responden terlalu tinggi dan pada akhirnya tidak tercapai. Bahkan ada yang ngasih 300-200 responden, tapi yang melakukan, entah dilakukan atau tidak, yang melaksanakan itu hanya 30 responden itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tabel ini. Nggak apa-apa, 30 minimal gitu ya. Nah, ini bisa nanti dilihat kira-kira kalau misalnya mau dapat 30, ini sebenarnya 32 ya, itu 35 populasinya. Itu nanti kan akan dilihat di bagian penentu penentu sampel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kita sosialisasikan terkait dengan penentuan sampel. Jangan sampai salah dalam menentukan respondennya Bapak Ibu semua gitu ya. Karena itu mempengaruhi capaian SKM-nya Kota Samarinda. Tuh. Ini nanti hasil pengolahan data SKM-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh ini rencana tindak lanjutnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau rencana tindak lanjut bisa dilihat dari hasil surveinya yang nilainya rendah. Nah, itu bisa dijadikan rencana tindak lanjut buat perbaikan ke depannya mau melakukan apa. Misalnya terkait dengan prosedur pelayanan, oh nanti kami akan melakukan monef terhadap prosedur pelayanannya gitu ya. Kalau misalnya terkait yang rendah perilaku petugas, oh nanti kami akan berikan pelatihan terkait dengan service excellence misalnya gitu ya. Nanti berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait gitu ya. Lalu dan lain-lain yang Bapak Ibu lihat hasil surveinya nanti mana yang rendah penilaiannya. Nah, itu di rencana di bagian rencana tindak lanjut. Jadi sistematika ini jangan dikurang-kurangi Bapak Ibu ya, karena ini langsung dari Pan RB buat menjadi bahan evaluasinya mereka juga gitu ya. Ini kesimpulan dan ini bagian lampiran. Nanti Bapak Ibu melampirkan contoh form surveinya apa instrumen surveinya, lalu juga hasil olah data SKM-nya mungkin nanti bisa diambil di sistem gitu ya Bapak Ibu, di sistem yang digunakan, lalu terkait pelaksanaan SKM-nya, foto-fotonya, laporan hasil tindak lanjut SKM periode sebelumnya, ini Bapak Ibu, laporan hasil tindak lanjut SKM periode sebelumnya, ini kami bikinkan lagi contoh laporannya seperti ini gitu ya. Tadi kalau FKP beda gitu ya contohnya, nah ini yang SKM. Ini SKM. Nah, ini rencana tindak lanjut. Ini ringkasan hasil SKM periode sebelumnya. Jadi tahun 2023 persarapan tuh nilainya berapa. Jadi tahun sebelumnya gitu ya. Ini lalu juga mutu layanan. Hati-hati Bapak Ibu kalau menempatkan mutu layanan yang sesuai Permenpan RB 14 tahun 2017 gitu ya. Karena masih berpikir nih banyak, oh kalau nilai 82 itu sudah masuk A atau sangat baik. Tapi di Permenpan RB 14 tahun 2017, kalau untuk mendapatkan nilai sangat baik atau A itu harus mencapai 88,3 Bapak. 88,3 Bapak Ibu ya.
88,3 ke atas baru itu dikatakan sangat baik atau A. Tapi kalau 88,3 ke bawah itu masih B gitu ya. Baik saja. Ini rencana tindak lanjutnya gitu ya, pelaksanaan SKM-nya yang sudah ada di laporan periode sebelumnya, lalu juga nanti realisasinya. Nah, ini dokumen realisasinya apakah sudah ditindaklanjuti, terus mohon dijabarkan dokumentasi kegiatannya dan lain-lain gitu ya. Dan ini kesimpulan gitu Bapak Ibu. Nah, ini jadi bagian dari laporan terkait dengan pelaksanaan SKM. Jadi silakan nanti yang belum jelas terkait laporan ini setelah kegiatan ini bisa nanti koordinasi ke kami Bapak Ibu, nanti silakan dilihat gitu ya di link formatnya disesuaikan dengan pelaksanaannya di tempat Bapak Ibu semua. Jadi mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan secara umum FKP maupun SKM sesuai dengan surat edaran yang sama-sama wajib kita tindak lanjuti di bulan Oktober ini gitu ya. Semua sudah mudah-mudahan sudah melaksanakan gitu ya terkait dengan forum konsultasi publik maupun terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Jadi silakan mungkin ditambahkan dulu Abdi ke Agung ya terkait dengan sebelum nanti kita buka sesi diskusi. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan materi pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Kepala Bagian Organisasi terkait tentang surat isi daripada surat edaran Wali Kota Samarinda nomor 2506 tahun 2024 tentang pelaksanaan dan penyampaian laporan FKP dan SKM. Mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada Saudara Agung Budi Harko untuk menyampaikan sedikit paparan berkenaan dengan progres pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Mas Abdi selaku moderator pada kegiatan Zoom kita pada hari ini. Mohon izin Ibu Kabak. Selamat pagi menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Oke. Hari ini saya akan menyampaikan tentang progres hasil rekapitulasi survei kepuasan masyarakat pertanggal 30 September tahun 2024. Yang kemarin kami kumpulkan hasil evaluasinya, hasil persentasenya. Jadi hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang mekanisme tata cara penggunaan aplikasi karena syoknya penggunaan aplikasi Ikan Puas sudah digunakan secara merata di unit kerja pemerintah Kota Samarinda. Baik Bapak Ibu, ini hasil rekapitulasi survei kepuasan masyarakat pertanggal 30 September 2024 yang kami himpun dari aplikasi Ikan Puas. Yang pertama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk presentasinya 29,33, kemudian ada di Kominfo dengan target presentasinya 19%, kemudian dari Dinas Koperasi 53%, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran dengan target persentase 51,80, kemudian Dinas Perhubungan ini hanya 2% saja, kemudian Badan Kesbangpol ini belum melaksanakan, kemudian BPPD ini belum melaksanakan, kemudian di tingkat kecamatan dan kelurahan ada Kecamatan Samarinda Seberang dengan persentase 58,59%, kemudian Kelurahan Air Hitam dengan capaian 55%, kemudian Kelurahan Pampang dengan persentase 30,71%, kemudian Kelurahan Bugis ini belum melaksanakan,
kemudian Kelurahan Bukuan dengan persentase 35,81%, kemudian Kelurahan Dadi Mulia dengan persentase 55,56%, kemudian Kelurahan Gunung Kelua 49,32%, kemudian Kelurahan Andil Bakti 45%, kemudian Kelurahan Harapan Baru 38%, kemudian Kelurahan Karangasem Ulu dengan persentase 10%. Selanjutnya masih di tingkat kelurahan, di Kelurahan Masjid dengan persentase 36,36, kemudian Kelurahan Pelita 9,50, kemudian Pulau Atas 34,74, kemudian Kelurahan Lapak Dalam 20%, kemudian Simpang 3 14%, kemudian Sindang Sari 47,34%, kemudian Sungai Dama ini belum melaksanakan, kemudian Kelurahan Sungai Kapih dengan persentase 41,47%, kemudian SPL Kelurahan Sungai Pinang Luar 19,56%, kemudian Kelurahan Taniaman 56,00%. Kemudian di tingkat UPTD dan kantor ada beberapa yang memang persentasenya belum memenuhi di atas 60%. Yang pertama ada Perumdam Tirta Kencana, pelaksanaannya masih 15,32, kemudian Satpol PP masih 20,94, kemudian ada dari di bawah Induk Bapenda, ada UPTD Bapenda Wilayah 1 dengan 35,33, kemudian Bapenda Wilayah 2 14,44, kemudian ada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan dengan persentase 14,19%. Kemudian dari Induk Dinas Kesehatan pun sendiri ada Puskesmas Baka dengan 2,93%. Mungkin tadi ada yang sudah disampaikan dengan Ibu Kabak terkait mungkin ada kekeliruan, atau ada kemungkinan penyampaian salah dalam target, bisa dilaporkan ke bagian organisasi, atau yang belum memiliki akun untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat bisa berkoordinasi dengan tim kami di bagian organisasi. Mungkin saya akan menyampaikan kembali terkait apa yang sudah disampaikan Ibu Fiona tadi terkait pelaksanaan survei. Itu sudah jelas bahwa dinas badan, kemudian rumah sakit, lingkup sekretariat, kecamatan, kelurahan, dan UPTD serta BUMD itu wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun batas akhir pelaksanaan SKM yang dilakukan unit kerja pada periode tahunan ataupun triwulan ataupun semester akhir atau semester 2 itu per tanggal 30 Oktober 2024. Dan hasil pelaksanaan tersebut akan dilaporkan dalam bentuk dokumen kepada Wali Kota melalui bagian organisasi daerah Kota Samarinda paling lambat tanggal 10 November di tahun berjalan melalui link yang sudah kami sematkan di tnyul.com /laporan SKM FKP. Kemudian hasil formatnya silakan Bapak Ibu ambil atau dapat diunduh di tnyul.com format laporan SKM dan FKP. Adapun dokumen pelaksanaan SKM di dalamnya itu mencakup tentang contoh konsesioner yang tadi sudah disampaikan Ibu Kabak, kemudian hasil olah data SKM, kemudian foto-foto pelaksanaan SKM, kemudian lampiran yang paling belakang, jangan lupa ditindaklanjuti untuk dokumen laporan hasil tindak lanjut. Adapun hasil-hasilnya Bapak Ibu bisa ambil atau unduh di aplikasi Eken Puas dari laporan surveinya, kemudian hasil analisnya, kemudian tabulasinya, kemudian grafik penilaiannya sudah ada di aplikasi Eken Puas. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh saja. Nah, kemudian ini mungkin saya menjelaskan sedikit mekanisme atau regulasi Bapak Ibu yang sudah tertera di surat edaran kami, bahwasanya kami sudah menyematkan laporan format atau template yang berhubungan dengan FKP dan SKM. Gambaran tampilannya akan seperti ini di Google Drive yang nanti akan diarahkan ke Google Drive bagian organisasi. Yang pertama ada laporan FKP, kemudian ada laporan SKM. Bapak Ibu tinggal download saja yang ada kami lingkarin di sini. Kemudian
akses yang bisa diakses, mungkin nanti ada pertanyaan, apakah ada template yang digunakan untuk FKP dan SKM, kami sudah sediakan, Bapak Ibu tinggal download di akses berikut di tenyul.com kemudian format laporan SKM dan FKP. Jadi yang pertama ini untuk formatnya, Bapak Ibu, untuk format membuat laporan FKP dan SKM di akses berikut ini. Setelah masuk di folder FKM dan SKP, di dalamnya akan terdapat seperti ini Bapak Ibu. Sama persis seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja template laporan SKM maupun FKP akan seperti ini tampilannya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tentang laporan SKM dan FKP, Bapak Ibu akan diarahkan ke link yang selanjutnya ke tenyul.com, kemudian laporan SKM dan FKP. Nah, kemudian di dalamnya, di dalam Google Drive akan terdapat folder-folder unit kerja yang sudah kami sediakan, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan unit kerjanya masing-masing. Apabila induk kerja seperti kecamatan, tampilannya akan seperti ini, dan ini berlaku untuk juga unit kerja atau badan dinas yang memiliki unit kerja di bawahnya. Jadi tinggal diklik unit kerjanya, induknya, kemudian di bawah unit kerja induknya akan muncul seperti ini, tinggal disesuaikan saja unit kerjanya masing-masing. Kemudian yang akan saya sampaikan terakhir, file bentuk dokumen dalam bentuk PDF yang sudah ditandatanganin oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Mungkin itu yang menjadi perhatian dan dicermati oleh Bapak Ibu. Kami meminta dalam bentuk dokumen PDF yang nanti dilaporkan di link yang kami sudah sematkan di surat edaran maupun di materi pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada kurangnya atau pertanyaan bisa di sesi diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan singkat dari Mas Agung Budiarko selaku staf bagian organisasi Sekda Kota Samarinda yang dalam hal ini menangani sistem aplikasi survei kepuasan masyarakat yang mana di dalamnya ada progres sejauh mana pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit organisasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan raise hand, nanti akan silakan dibuka untuk mikrofon audionya. Untuk yang pertama mungkin Ibu Kabak organisasi kita akan tindak lanjuti pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk yang pertama ini dari DLH. Kalau baru tahun ini melaksanakan FKP dan tahun sebelumnya belum melaksanakan FKP, berarti kami tidak melampirkan hasil tindak lanjut ya Bu. Nah itu mungkin bisa ditanggapi. Dipersilakan Ibu Kabak. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya jawab gitu ya, saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat eh, Zoom kita pada hari ini. Tadi seperti Bapak Ibu ketahui sudah disampaikan oleh Mas Agung, Bapak Ibu ya, bahwa itu progres yang disampaikan adalah capaian perangkat daerah atau unit kerja yang di bawah 60%, yang sampai dengan hari ini gitu ya, atau sampai dengan kemarin itu capaiannya masih di bawah 60%. Tadi Bapak Ibu lihat bahkan ada yang 0% sama sekali gitu ya, belum melaksanakan. Lalu juga
ada yang 20%, ada yang 10%. Nah, ini bahkan ada yang dari 100 targetnya, dia baru laksanakan respondennya 1 orang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tolong sekali lagi ditindaklanjuti karena ini akan mempengaruhi hasil pelaksanaan SKM Kota Samarinda Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita tidak ingin capaian pelaksanaan SKM kita gitu ya karena kesalahan bukan di pengisi, bukan maksudnya karena hasilnya bukan dari pengisi gitu ya, tapi dari kita yang tidak melaksanakan gitu Bapak Ibu, sehingga capaiannya tadi rendah gitu dan itu akan mempengaruhi secara keseluruhan capaian yang sudah dihasilkan oleh perangkat daerah atau unit kerja lain yang sudah di atas 60%. Bahkan sudah ada di atas 80 sampai 90% itu ada, cuma tidak kita tampilkan. Tapi nanti kami akan share di apa namanya di WA group gitu ya Bapak Ibu yang tadi yang masih sifatnya capaiannya merah tadi yang di bawah 60%, nanti saya akan juga share di grup sekretaris perangkat daerah, mohon ditindaklanjuti gitu ya terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini sehingga capaiannya juga bisa lebih baik gitu ya dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Agung tadi, karena kok miris sekali gitu Bapak Ibu ya naruh targetnya apa yang terlalu tinggi gitu ya, ada juga yang sampai 300-an mungkin baru dilaksanakan tadi cuman berapa puluh gitu ya. Lalu misalnya ada anomali seperti itu segera dilaporkan ke kami gitu Bapak Ibu, siapa tahu pada saat menentukan apa kemarin menentukan responden ada kesalahan-kesalahan gitu ya atau penentuan respondennya tidak sesuai sehingga pelaksanaannya tuh tidak berjalan, pelaksanaannya pun tidak berjalan optimal gitu ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini kami akan share yang sampai kemarin pelaksanaannya masih di bawah 60%. Tadi juga disampaikan Mas Agung terkait dengan format nanti sudah sebenarnya di surat kalau Bapak Ibu sudah membaca surat edarannya, di situ sudah ada link untuk pelaporannya dan juga link terkait dengan contoh formatnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mas Agung bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Nanti silakan dilihat di surat edarannya atau mungkin setelah ini nanti kami akan share kembali di grup WA grup yang terkait dengan pejabat yang menangani apa tata laksana ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa akses gitu ya terkait dengan format maupun nanti setelah diisi dan disusun laporannya nanti disampaikan di link penyampaian. Jadi ada 2 link Bapak Ibu yang kami sampaikan. Yang pertama link menyampaikan laporannya ke kami, baik FKP maupun SKM, itu linknya sama. Yang kedua link terkait dengan contoh format. Nah, itu jadi ada 2 link di dalam surat edaran itu nanti Bapak Ibu silakan dilihat gitu ya. Baik Bapak Ibu saya coba jawab tadi pertanyaan, mungkin langsung saja saya akan lihat dari chat room gitu ya, yang dari DLH, kalau baru tahun ini melaksanakan EKP dan tahun sebelumnya belum melaksanakan EKP, berarti kami tidak melampirkan hasil tindak lanjutnya ya Bu ya. Bapak Ibu, tolong diperhatikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa FKP ini gitu ya, bentuknya apa saja gitu ya. Bisa Bapak Ibu melaksanakan FGD atau melaksanakan yang sifatnya sosialisasi atau yang sifatnya apa namanya lokakarya, seminar itu masuk dalam kategori FKP asal ada responden, asal ada stakeholder yang Bapak Ibu undang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yang sifatnya pentahelik gitu ya. Nah, nanti dipastikan di DLH memang tidak pernah gitu melaksanakan, apakah memang sama sekali tidak pernah yang melaksanakan. Jadi jangan dulu kita berpikirnya FKP ini standar pelayanan, walaupun memang standar pelayanan ini wajib di FKP-kan gitu ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nggak akan bisa melaksanakan sebenarnya, tidak akan maksimal melaksanakan SKM, melaksanakan FKP kalau Bapak Ibu tidak menyusun dulu standar pelayanan. Makanya diwajibkan menyusun standar pelayanan gitu ya. Makanya hasil dari standar pelayanan itu bisa jadi bagian dari pelaksanaan FKP dan SKM. Nanti dilihat di DLH apakah pada saat tahun ini memang tidak pernah melaksanakan yang sifatnya NGD atau tidak ada yang sifatnya lokakarya atau tidak ada yang sifatnya seminar yang mengundang masyarakat istilahnya itu atau mengundang stakeholder terkait. Dipastikan dulu Bu. Kalau tidak ada ya berarti kan eh, tahun lalu gitu Bu ya, yang tahun lalu sebenarnya, yang tahun lalu kalau tidak ada ya berarti tidak bisa melampirkan hasil tindak lanjutnya. Nah, ini jadi poin penilaian sendiri sebenarnya dari Pan RB gitu ya, bagi Bapak Ibu yang
sebenarnya belum melaksanakan forum konsultasi publik. Jadi Bapak Ibu pastikan tahun lalu itu sudah pernah nggak melaksanakan yang namanya FGD, yang melaksanakan lokakarya, seminar, apapun bentuknya yang mengundang masyarakat, mengundang stakeholder, atau mungkin mengundang akademisi, ya stakeholder-stakeholder yang saya sebutkan tadi gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang ada, nah itu jadi bagian dari laporan tindak lanjut. Nanti silakan ditindaklanjuti gitu dengan laporan tindak lanjutnya. Tapi kalau misalnya tahun lalu periode sebelumnya memang tidak ada melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, ya berarti tidak bisa melampirkan hasil tindak lanjutnya. Jadi gitu Bu ya. Jadi dilihat dulu Bu nanti apakah FKP ini kan namanya aja, bentuknya kan tadi macam-macam. Saya bilang ada FGD, ada mungkin di puskesmas minilog, bahkan musrenbang pun masuk gitu ya, musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan itu bisa jadi laporan FKP. Nggak harus nanti kelurahan hanya sifatnya temanya melaksanakan FKP untuk menindaklanjuti hasil SKM, melaksanakan FKP untuk review standar pelayanan gitu ya, melaksanakan FKP untuk menyusun standar pelayanan. Banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat, yang penting stakeholdernya tadi yang diundang yang memberikan masukan ada 6 tadi atau mungkin 4 atau 5 stakeholder tadi gitu. Nah itu Bu ya yang terkait dengan DLH, silakan dilihat kembali kegiatan tahun sebelumnya gitu. Lalu bolehkah saya langsung saja dari Kelurahan Gunung Panjang, bolehkah pelaksanaan FKP digabung beberapa kelurahan dalam satu kecamatan? Boleh Bapak Ibu, pelaksanaan FKP boleh digabung gitu ya, dari satu kelurahan mungkin dalam satu kecamatan, tapi yang dibicarakan itu sama temanya. Asal tema yang disampaikan atau dibicarakan itu sama, tapi laporannya tetap masing-masing, gitu ya. Nanti mungkin yang pada saat kemarin seperti contoh di Bapenda, gitu ya. Bapenda itu melaksanakan FKP untuk seluruh UPTD-nya. Gitu ya, UPTD Bapenda ada 5 gitu ya, lalu melaksanakan FKP yang fasilitator itu dari Bapendanya, dari Badan Pendapatan Daerah induknya. Mereka memfasilitasi tapi yang dibicarakan sama, satu tema yaitu terkait dengan standar pelayanan yang ada di UPTD. Bapenda gitu ya, yang menyampaikan tuh masing-masing kepala UPT-nya kemarin itu, waktu saya diundang juga ke sana. Tapi laporannya nanti tetap masing-masing UPT gitu ya. Nanti laporannya tetap masing-masing UPT. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya temanya sama, misalnya ada perangkat daerah ya udah kita karena temanya saling kait mengait mau dijadikan satu, silahkan. Tapi laporannya nanti dikhususkan, oh kalau saya misalnya Dinas Kesehatan sama DP2KB mau jadikan satu nih terkait dengan pelaksanaan FKP gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, tapi disesuaikan dengan temanya yang apa namanya yang sinkron itu ya antara keduanya yang akan diangkat. Tapi laporannya nanti dikhususkan, oh, kalau di KB-nya saya terkait dengan ini gitu ya, terkait dengan urusan yang terkait dengan KB, yang di DKK-nya saya terkait dengan urusan yang terkait dengan Dinas Kesehatan. Tapi kami saling kait mengait gitu ya, mau dilaksanakan satu FKP silakan, itu diperbolehkan gitu ya. Lalu juga izin Bapak Ibu apakah boleh diminta file template? Nanti Bapak Ibu kita sampaikan gitu ya. Ada lagi Abdi selain yang tadi? Apabila target sudah tercapai, apakah sudah bisa mulai membuat laporan SKM? Iya. Bisa, silakan Pak. Kalau misalnya targetnya sudah tercapai, gitu ya. Dan Bapak Ibu kami pastikan, mohon sekali lagi karena SKM ini ada yang sifatnya tribulanan, ada yang sifatnya semesteran, lalu juga ada yang sifatnya tahunan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti mohon dilihat kembali progres masing-masing gitu. Tapi laporan yang akhir tahun, tadi yang misalnya ada yang sifatnya semesteran sama triwulanan, nanti laporan yang tadi disampaikan kepada kami ini semuanya gitu ya Bapak Ibu, baik yang triwulanan maupun yang semesteran. Tidak hanya laporan yang di triwulan terakhir aja gitu ya, tapi semua laporannya disampaikan ke kami gitu, baik bagi Bapak Ibu yang melaksanakan 3 bulanan atau yang melaksanakan semesteran. Tadi kan di surat seperti itu ya Bapak Ibu, di surat edarannya sudah dijelaskan. Jadi silakan kalau yang sudah tercapai targetnya mungkin ada yang tahunan gitu ya, yang tahunan silakan menyusun laporan SKM-nya. Dan juga kemarin Bapak Ibu arahan Menpan bagi Bapak Ibu yang kaitannya dengan masyarakat, pelayanannya itu diharapkan tidak yang menyusun yang sifatnya tahunan, tapi bisa pilih apakah semesteran atau triwulanan, gitu ya, yang pelayanan kepada masyarakatnya lebih banyak. Mungkin beda dengan Bapak Ibu seperti di sekretariat daerah, mungkin tidak banyak ke masyarakat gitu ya. Kayak kami di bagian organisasi saja mungkin hanya yang sifatnya ke perangkat daerah lain gitu ya, kalau yang mau konsul gitu kan, atau yang
ingin koordinasi gitu ya. Jadi tidak langsung ke masyarakat, mungkin kami bisa sifatnya yang tahunan laporannya. Tapi kalau Bapak Ibu di kelurahan, di puskesmas, atau di capil, di PTSP, nah itu diharapkan laporannya kalau tidak semesteran ya 3 bulanan. Gitu ya Bapak Ibu. Silakan yang sudah targetnya tercapai, silakan di apa namanya disusun laporannya. Ini tadi mungkin Agung atau Abdi bisa dijawab. Kemarin ada dari MUIS yang sudah memberikan akses, sudah mengirimkan ke link, tapi nggak bisa dibuka akses Google Drive-nya gitu ya. Apa sekarang udah bisa dia? Oke, Udah ya, Agung ya, sudah bisa Sudah, dibuka, Abdi Bu. ya. Sudah. Ya, ini Untuk Bapak Ibu akses sudah kami tersebut. sampaikan tautan materi juga nanti kita akan sampaikan di grup untuk terkait dengan link format maupun link penyampaian apa laporan. Maaf, mau memberikan masukan saja ini dari Karangasem Ulu. Saya baca yang di Price Hand. Maaf, mau memberikan masukan dilaporkan. Kalau bisa untuk warga penerima layanan kami harus diwajibkan juga untuk mengisi SKM karena selama ini warga. Iya Bapak Ibu, memang ini kebijakan di tempat Bapak Ibu semua gitu ya. Kadang ada gini Bapak Ibu yang menyusun standar pelayanan, Bapak Ibu yang sudah menyusun standar pelayanan di bagian sistem mekanisme prosedur itu dia menambahkan wajib mengisi survei kepuasan masyarakat gitu ya. Jadi ini kebijakan di tempat Bapak Ibu memang mewajibkan, wajib setelah menerima produk layanan wajib mengisi. Biasanya setelah menerima produk layanan wajib mengisi gitu ya Bapak Ibu. Silakan dimintakan ke masyarakatnya untuk mengisi. Bahkan ada beberapa kemarin perangkat daerah atau unit kerja yang kalau nggak saya kemarin di Kecamatan Samarinda Seberang gitu ya SP-nya di bagian sistem mekanisme prosedur karena SP itu kan ada persyaratan mekanisme gitu Bapak Ibu ya jangka waktu biaya. Nah di bagian sistem mekanisme prosedur itu setelah menerima produk layanan di situ masyarakat melaksanakan pengisian survei kepuasan masyarakat gitu ya. Jadi silakan diwajibkan kebijakannya di Bapak Ibu semua untuk mewajibkan semua yang menggunakan apa namanya menggunakan jasanya Bapak Ibu untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Ya silakan yang mau raise hand. Tadi di yang dari mana? Ya, mungkin yang pertama Bu Kabak dipersilakan dari Kelurahan Makroman. Eh, Mohon izin Kelurahan Makroman agar mungkin bisa videonya ditampilkan. Kelur- Kelurahan Makroman, Kalau enggak yang kalau lain nggak aja ada dulu. yang kita persilakan dari Dispursip Pak Sunario. Silakan Pak. Makasih Bu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Kabak. Yang pertama untuk diskusi, insya Allah kita Iya, sudah selesai melaksanakan survei sebanyak 400 dan saat ini sudah kami susun laporannya. Eh, saya sebenarnya pertanyaan sama dengan Ibu yang dari apa tadi yang sebelumnya yang menanyakan terkait ada salah satu lampiran terkait tindak lanjut survei sebelumnya apa namanya peninjauan sebelumnya karena kami sebelumnya tidak melakukan maka alhamdulillah berarti itu clear berarti laporan kami karena kami sebelumnya terganjal masalah itu yang lampiran terkait apa namanya tindak lanjut dari SKM sebelumnya. Kedengaran nggak Mas? Kedengaran nggak, Mas? kedengaran Pak. Halo. Ini Jelas, Pak, Kedengaran Mas, Pak. jelas. sebelum ini Pak apa Sunario ya. Ini Ya Bu, maksudnya yang melaksanakan FKP ini baru pertama kali atau memang nggak pernah melaksanakan sama sekali ya Pak? baru pertama kali Bu tahun ini. Ya, Baru makanya pertama tadi kali saya tahun ini. jawab, saya jawab ke Iya, DLH.
dilihat kembali di tahun sebelumnya, karena kan yang diminta tindak lanjut hasil FKP tahun sebelumnya. Di tindak lanjut hasil Betul. FKP tahun sebelumnya itu, apakah benar gitu ya, Dispur Asik ini tidak pernah melaksanakan yang sifatnya FGD, yang sifatnya mungkin lokakarya, yang sifatnya Iya. seminar, nggak hanya yang terkait dengan standar pelayanan, Pak, yang sifatnya Oke, oke. sosialisasi gitu, Oke. yang mengundang Oke, Bu. stakeholder. Nah, kalau Oke, Bu. misalnya memang nggak ada sama sekali, berarti kan nggak ada laporan tindak lanjut yang dibuat gitu ya. Kecuali Baik, memang Bu. ada nih melaksanakan kegiatan itu gitu. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai laporan FKP. Baik. Baik, Bu. Insya Allah coba nanti kami recheck lagi, Bu, terkait kegiatan-kegiatan lain yang masuk dalam kategori yang Bu sebutkan tadi. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua terkait dengan apa namanya hasil SKM ini, Bu. Mhm. Eh, Kemarin itu kan kita tentukan 400. Ternyata memang ada beberapa responden yang mau ngisi lagi, yang pengunjung itu yang mau ngisi lagi karena kita kan naruh naruh barcode-nya itu di layanan. Ternyata nggak bisa lagi. Itu memang sistemnya kalau kita sudah kuotanya 400 nggak bisa lagi, Bu, ya. Memang sudah sistemnya memang sudah di stop seperti itu ya. Oh, mungkin Agung coba Gung dijawab Gung. Ini katanya ada sudah targetnya tercapai 400 ya Pak ya. Terus ada yang mau mengisi Iya, lagi, apakah memang di sistem iya. dikunci atau bisa gitu Gung? Coba Gung. Jadi di sistem aplikasi kita Pak, jika sudah 100% itu otomatis terkunci, tidak bisa Oke. melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Tapi ada solusinya Pak, jika ingin melaksanakan lagi bisa ditambah untuk target respondennya Pak. Gitu. Nanti Caranya tinggal, gimana, Mas? nanti tinggal lapor ke Diusulkan kami lagi? aja Pak. Ya, tinggal Oh, lapor ke gitu. kami, nanti Iya, kami tambah untuk target respondennya supaya bisa dilaksanakan baik. kembali. Oke, karena banyak dari pemustaka yang datang ke kami menanyakan hal itu. Mungkin mereka ingin memberikan banyak masukan ke kami kan terkait hal-hal itu, makanya mereka berkeinginan. Baik, Mas, nanti kami tindak lanjuti. Oke. Yang terakhir, Bu, boleh nggak nanya tentang PEK, PPPP, Bu? Iya silakan, Sekaligus nih. silakan Pak. PEK PPP ya. Iya, Bu. Bu, kami kan sudah selesai nih, Bu. Sudah upload apa segala macam. Mohon maaf agak nyimpang sedikit mumpung ketemu Ibu gitu loh. Kalau kami mau koreksi lagi apa yang kami upload bisa nggak Mas Ibu? Karena kami udah selesai uploadnya. Kan batas waktunya juga sudah close kan Bu? Batch berapa ya Bapak ya? Batch 3 tuh. Tiga Bu. Sekarang sudah ini ya Tiga. dia, sekarang sudah tahap evaluasi ya. Evaluasi. Ya. Benar Bu. Evaluasi sampai tanggal 5 Bu. Sampai tanggal 5. Tapi untuk batch 3 Bu, sedikit diinformasikan evaluasinya belum masuk di Jalan. jadwal sekarang ya. Tapi nanti kalau memang misalkan ada perbaikan-perbaikan mungkin bisa hubungi kami nanti Pak secara pribadi Pak. Siap Mas. Ya. Siap Mas. Jadi yang penting belum masuk karena sekarang tahap evaluasi batch 1 Batch Iya. oleh evaluator gitu ya Pak ya. Jadi Iya. sebelum masuk tahap evaluasi yang batch kemarin juga yang batch 1 juga kita kasih waktu buat perbaikan sebelum dilakukan Alhamdulillah. evaluasi oleh evaluator gitu Pak. Iya. Silakan aja nanti kalau mau dilakukan tambahan mungkin tambahan dokumen gitu ya Pak ya. Iya, Nanti betul Bu, koordinasi betul. aja dengan Mas Abdi atau Mas Agung terkait dengan linknya mungkin ya link yang buat penambahan itu gitu ya mungkin atau dibukakan dulu sistemnya gitu ya karena juga supaya nanti evaluator nggak terganggu karena evaluator batch 3 belum jalan gitu ya sekarang masih di Ya. batch 1 dan batch 2 ya mungkin kemungkinan besar nanti bisa kita bukakan gitu ya Pak ya mungkin itu ya Pak ya nanti dicek kembali Ya, terkait Bu. kegiatan tahun Ya. lalu ya sifatnya itu Pak Ya, Bu. yang mengundang stakeholder sayang sekali karena penilaian dari Menpan nanti gitu ya terkait dengan dokumen laporan Ya, Bu. Bapak juga nggak akan maksimal gitu Pak karena diharapkan sudah dilaksanakan makanya mereka memperluas nih nggak hanya yang sifatnya standar pelayanan mereka Siap, bisa Bu. yang Siap. sifatnya oh apapun kegiatan yang dilakukan oleh Siap. perangkat daerah atau unit kerja yang mana itu yang diundang stakeholder tadi gitu ya Siap, itu Pak. bisa Siap, dijadikan Bu. bagian dari FKP Siap. gitu Pak mungkin itu ya Siap, Bu. Pak ya Baik, Bu. Terima kasih banyak. ya makasih Pak Sunario. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Sunario ini dari perpustakaan. Nah, selanjutnya ini Bu ada dari Pak Manalu yang resen. Untuk Pak Manalu kami persilakan Pak.
kemungkinan hilang ini mungkin dari unit organisasi yang lain ini. Kalau memang ada pertanyaan dipersilakan sebelum nanti kami sampaikan sedikit hasil daripada kegiatan kita pada hari ini. Izin Pak, izin. Tadi Silakan. baru di-mute sama admin. Oh siap, silakan Pak Hmm. Manalu, siap. Ya, izin Bu Fiona. Pertama yang ingin kita sampaikan, Dinas Perhubungan ini kan ada pelayanan di UPT pengujian kendaraan bermotor. Informasi dari UPT pengujian kendaraan bermotor itu sudah targetnya kan 470 responden. Survei tercapai 414 responden, presentasi tercapai 88,09%. Tadi di paparan di situ Dinas Perhubungan target responden 50, yang tercapai baru 2%. Nah, ini yang di paparan ini yang mana ini maksud? Apakah UPTD dengan Dinas Perhubungan terpisah? Kemudian Dinas Perhubungan ini juga ada sih namanya pelayanan di dermaga. Nah, sedangkan di Dinas Perhubungan sendiri kan apa yang mau kita minta responden daripada masyarakatnya untuk di level sekretariatan, karena pelayanan di sekretariatan ini kan tidak ada. Yang ada ya tadi satu di UPTD pengujian kendaraan bermotor yang tadi sudah kita sampaikan 88% tapi tidak ada di paparan. Terus yang kedua pelayanan di dermaga. Dermaga ini masuk di dalam bidang bukan di dalam UPTD. Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fiona. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau di laporan kami, Pak Manalu ya, Kepala Disub, itu memang terpisah antara UPTD dengan Disub gitu ya Pak ya. Karena kan pelayanannya juga sudah ada yang nangani UPT sendiri gitu ya. Tadi mungkin pelayanan itu adanya di bawah bidang Disub, sekarang karena sudah ada UPTD makanya terpisah. Sama halnya dengan UPTD yang lain gitu ya. Mereka melaksanakan FKP sendiri gitu ya, karena juga sesuai arahan Menpan untuk UPTD juga melakukan FKP gitu ya, bisa nanti difasilitasi oleh Disub, silakan, tapi laporan tetap dari UPTD-nya gitu ya. Yang terkait dengan Disubnya sendiri, jadi Pak ya, jadi laporan kami tadi kalau misalnya UPTD-nya mungkin sudah melaksanakan, tapi dari Disubnya mungkin yang belum melaksanakan gitu ya, atau targetnya tidak tercapai gitu ya. Nah, nanti silakan dilihat. Nah, untuk di Dishub sendiri dilihat dulu Pak, pelayanan apa yang masih ada di Dishub gitu ya. Khususnya di bidang-bidang yang ada di Dishub, karena kan tidak hanya yang sifatnya di UPTD, mungkin masih ada pelayanan lain yang ada di Dishub. Makanya kenapa setiap perangkat daerah atau unit kerja itu sebelum melaksanakan survei kepuasan masyarakat wajib menyusun yang namanya standar pelayanan. Misalnya tadi di dermaga, oh mungkin disusun dulu standar pelayanan yang terkait dengan pelayanan di dermaga tadi gitu Bapak. Jadi nanti itulah yang akan menjadi bagian atau referensi kita masyarakat untuk memberikan layanan, untuk memberikan apa namanya, memberikan masukan gitu ya pada saat kita melaksanakan FKP maupun melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jadi Bapak lihat dulu yang di Dishub, mungkin nanti kita kasih apa ya namanya barcode terkait dengan pelaksanaan survei. Nanti di masing-masing bidang yang masih ada pelayanannya, dia melaksanakan pelayanan apa, disusun dulu standar pelayanannya. Karena apa, Pak? Karena indikator-indikator ada 14 poin dalam standar pelayanan, itu 9 yang disurveikan, itu bagian dari 14 itu, gitu ya. Jadi Bapak sudah menyusun standar pelayanan, nah standar pelayanan itulah yang disurveikan kepada masyarakat. Jadi mereka melihat syaratnya sesuai nggak dengan yang di SP gitu kan, isi SKN kan kayak gitu Pak. Jangka waktunya sesuai nggak dengan yang ada di standar pelayanan. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat gitu. Jadi dilihat dulu nih kalau UPTD PKB kemarin memang sudah ada juga mengundang kami bagian organisasi untuk melaksanakan FKP gitu ya. Dan juga mereka juga mungkin sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat itu sendiri Pak. Nanti di Dishub itu dilihat pelayanan-pelayanan yang sifatnya ada ke masyarakat. Tapi nggak hanya ke masyarakat, Pak, ke perangkat daerah tertentu pun kalau misalnya kita laksanakan survei pun bisa. Kayak kami di bagian organisasi ini nggak ada kaitannya dengan masyarakat. Tapi kami melaksanakan survei kepuasan masyarakat terkait dengan perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan konsultasi ke kami. Itu yang kami surveikan gitu. Nah, silakan kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, nggak hanya di Disub, di bidangnya ada lagi pelayanan baik yang diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang diberikan kepada stakeholder atau perangkat daerah lain, itu bisa jadi bagian dari
survei kepuasan masyarakat gitu. Jadi ini dulu Pak, dirinci dulu, diinventarisir dulu pelayanan yang ada di masing-masing bidang di Dishub. Dan dipastikan tidak hanya ke masyarakat sebenarnya. Kalau misalnya melaksanakan pelayanannya juga ke perangkat daerah lain, misalnya apa terkait dengan minta data gitu kan ya. Nah itu kan ada standarnya tuh di PPID gitu kan. Nanti setelah minta data kan mereka melaksanakan survei gitu ya. Atau pelayanan lain yang di bidang-bidang yang mungkin lebih banyak yang ada di Dishub. Entah mungkin terkait dengan konsultasi itu ya atau penanganan pengaduan, karena kan pengaduan juga bagian nih Pak, karena pengaduan harus ada penanganannya di seluruh perangkat daerah atau unit kerja. Nanti yang pada saat mereka melakukan pengaduan gitu ya, nanti juga diminta untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakatnya terkait dengan rencana terkait dengan eh, tindak lanjut dari pengaduannya atau pada saat kita menerima pengaduan itu. Mungkin itu Pak. Nanti diinventarisir aja dulu pelayanan di bidang-bidang yang ada di Dishub itu apa. Kalau belum menyusun standar pelayanannya, wajib dulu menyusun standar pelayanannya. Nah, baru nanti bisa dilakukan apa namanya survei kepuasan masyarakatnya. Mungkin itu Pak Menalu. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin belum lebih jelas lagi, nanti kita komunikasi lebih lanjut gitu ya Pak ya. Silakan Pak, ada lagi mau ditambahkan? Atau Abdi ada yang lain? Eh, terima kasih Bu Kabak. Selanjutnya kalau memang tidak ada lagi untuk pertanyaan, oh ada Bu satu lagi nih Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kita ini sebelum saya memberikan sedikit ada tambahan-tambahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita pengumpulan data. Kami persilakan Pak Surya Wirawan untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum ke ini ya, sebelum ke pertanyaan Raisan ini di apa namanya di chat room kita jawab dulu. Untuk izin bertanya untuk laporan tindak lanjut yang bertanda tangan siapa ya Bu? Nanti sesuaikan dengan di format. Biasanya kepala perangkat daerah atau kepala unit kerjanya. Ya Bapak Ibu, ini dari Puskesmas Samarinda Kota ya. Nanti dilihat di format apa? Format FKP maupun SKM-nya. Karena ini nggak jelas nih tindak lanjut SKM apa FKP ini yang ditanyakan. Itu ya, nanti dilihat ada di situ penandatanganannya siapa, biasa kepala perangkat daerah atau unit kerjanya. Nah, ini coba Abdi sama Agung dijawab izin bertanya bagi melaksanakan SKM per semester, apakah setelah buat laporan semester kedua juga membuat laporan yang setahun? Oh ya, silakan Mas Agung untuk dijawab ini. Ada Agungnya, kalau enggak saya ke pertanyaan berikutnya dulu. Izin menanyakan jika seperti Disnaker melakukan FGD mediator tentang pelayanan konsultasi diskusi tentang pelayanan mediasi antara pekerja dengan unsur, iya bisa dibuat sebagai FKP, bisa dibuat sebagai FKP yang dari Disnaker gitu ya. Agung ada Abdi? Jadi begini ya, untuk yang melaksanakan laporan semester 1 dan semesteran sama seperti yang triwulan, nanti dibuatkan laporan kompilasinya ke kami. Nah, nanti laporan kompilasi itu dijadikan laporan yang setahun. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada nih Mungkin Bu, nanti yang terkait ada yang dengan laporan ini nanti lebih lanjut bentuk lebih lanjut. laporan kompilasinya seperti apa gitu ya. Tadi kan dikatakan laporannya bentuknya kompilasi. Nanti silakan nanti koordinasi ke apa namanya Ke ke bagian bagian organisasi. organisasi. Siap Bu. Kompilasinya seperti apa gitu ya. Bentuknya apakah hanya sifatnya nilainya saja gitu kan ya, Iya, atau seperti apa nanti ke bagian organisasi Bapak Ibu. Tapi iya. kalaupun hanya laporan apa namanya yang sampai semester 2. ya semester 2 ataupun triwulan 4 gitu ya, mungkin tidak masalah juga gitu ya. Nanti Iya Bu. itu yang disampaikan ke kami gitu.
Dia hanya memudahkan kami untuk penyampaian nanti rekapitulasi ke Menpan RB, Bapak Ibu. Mungkin tadi ada Pak, siapa tadi? Pak Surya Wirawan Pak Sulaiman, Pak silakan Pak. Surya Yang sudah aktif. Wirawan. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Dari mana Pak? berkait Kelurahan Makraman Bu, karena videonya nggak mau terbuka di Kelurahan. Iya. Ya, berkaitan dengan FKP mungkin ada 6 indikator yang stakeholder tadi Bu. Mungkin kalau di Kelurahan Makraman, di Kelurahan lah khususnya nggak sampai, karena kalau kita hubungkan dengan Wali Kota Samarinda nomor 23 tahun 2004 dan baru, kayaknya kan standar semua itu Bu. Penilaian kelurahan sama sebenarnya. Kalau kita tidak bisa mencapai 6 indikator nggak apa-apa Bu. Misalnya 4 aja tuh. Masalahnya kalau kita dari akademisi mungkin tidak masuk di FKP di kelurahan gitu. Karena sudah dirancang di Perwali kan Bu. Jadi 3 atau 4 bisa Bu ya indikatornya. Stakeholder Bu, khusus stakeholder untuk FKP. Oh, iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya sudah Bu, masih. Jadi kalau stakeholder memang tadi disampaikan 6 Pak ya. Mulai dari pengguna layanan, penyelenggara layanan, lalu juga ada media massa, lalu juga ada akademisi atau apa namanya? Ahli gitu ya Pak ya. Lalu juga ya dan lain-lain lah, ada juga dari ormas. Jadi Bapak Ibu, kalau yang mengikuti kegiatan evaluasi PEK-PPP, itu Bapak mungkin juga Makroman ikuti Pak ya kegiatan PEK-PPP, evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan nilai maksimal 5, itu di dalam pelaksanaan EKP-nya wajib melibatkan 4 atau 5. Gitu ya Bapak Ibu, 4 atau 5 itu sudah 4 aja mungkin sudah masuk nilainya maksimal. Jadi silakan Bapak Ibu disesuaikan paling enggak ya walaupun nggak seharus memang yang maksimal yang optimal istilahnya yang sempurna mungkin kita bisa melibatkan 6-6-nya. Tapi kalau 4 atau 5 aja itu udah apa namanya udah masuk kategori baik ya kalau penilaian PEK-PPP-nya Bapak Ibu mau hasilnya terkait dengan FKP ini maksimal. Jadi itu Pak ya. Silakan nanti disesuaikan gitu ya kalau misalnya akademisi ini kan banyak Pak ya, walaupun nih teman-teman dari TWAP juga banyak akademisi gitu juga bisa masuk gitu Pak ya, bisa minta tolong nanti memberikan masukan. Itu kan banyak banget tuh akademisi di teman apa di Bapak Ibu yang masuk di TWAP, lalu juga tidak harus Bapak Ibu ngundang dari apa namanya mungkin kampusnya langsung gitu ya, atau juga nanti dari media massa mungkin nanti bisa koordinasi sama teman-teman di Diskominfo kayak gitu Pak ya, paling nggak ada perwakilan gitu kan. Nah itu nanti silakan saling koordinasi aja. Jadi kalau di PEK-PPP itu 4 atau 5 stakeholder itu sudah masuk kategori yang sangat baik gitu Pak ya. Tapi kalau 6 pun ya sudah baik gitu, sudah sangat-sangat baik sesuai dengan ketentuan. Jadi itu Pak ya. Ya Bu, makasih Bu. Coba nyambung. Paling banyak kalau di kelurahan saya kalau FKP itu kan karena hasil layanan aja Bu. Hasil layanan yang kita di FKP masuknya. Nah, itu paling enggak kami kan intern aja gitu bisa masuk ke RT gitu lah. Pertanyaannya kan apa? Paling ya intinya paling sering dilaksanakan KP di kelurahan saya itu adalah hasil layanan. Sementara hasil layanan itu mengacu pada 9 seperti persyaratan yang 6 itu persyaratan. Kadang itu kan sudah terlampir di standar pelayanan itu sudah persyaratan sudah diatur di Perwali bahwa yang harus begini. Hasil survei bisa rendah gitu Bu. Nah, yang bingung tuh kita rencana aksinya mau ngapain lagi gitu. Karena itu sudah standar. Seperti persyaratan, prosedur gitu. Mohon masukannya Bu. Iya Pak, tadi kalau misalnya tema yang diangkat FKP itu dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, jadi kan Bapak Ibu harus melihat nih yang nilainya kira-kira masih rendah, gitu kan Pak? Misal dari sisi persyaratan, gitu kan ya.
oh ada dari sisi persyaratan yang menurut kenapa nih misalnya Bapak Ibu bisa ngelihat bisa apa namanya berpikir lebih jauh kenapa masyarakat kok nilainya dari sisi persyaratan kita rendah gitu ya. Oh pertama bisa jadi dia melihat proses bisnisnya yang panjang gitu Pak. Maksudnya yang terlalu panjang gitu ya. Seharusnya cukup sampai ini aja, sampai pejabat ini mungkin. Makanya itu nanti dampaknya, implikasinya pada waktu penyelesaian apa namanya penyelesaian produk layanan gitu Pak ya. Jadi macam-macam persepsi masyarakat terkait dengan syarat. Yang pertama itu bisa jadi syaratnya nih yang cukup apa namanya bikin syarat-syarat tertentu ini bikin yang birokrasi kita jadi panjang itu jadinya menurutnya masyarakat, menurut mereka itu jadi apa satu keluhan gitu ya, komplain gitu ya, sehingga diberikan nilai rendah dari sisi persyaratan. Lalu bisa juga karena di pertanyaan itu kan dari syarat yang Bapak Ibu berikan, dari syarat yang Bapak Ibu berikan nggak sesuai dengan yang dituangkan dalam SP-nya. Itu bisa jadi bagian gitu ya Bapak Ibu. Nanti dilihat aja dari sisi syaratan, makanya Bapak Ibu melaksanakan FKP supaya tahu kenapa nih kita kan sudah melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan gitu ya. Syaratannya sudah sesuai nih dengan SP-nya, kok masih dinilai rendah oleh masyarakat pada saat pelaksanaan FKP itulah Bapak Ibu akan tahu kenapa mereka menilai gitu ya, menilai terus dari sisi persyaratan rendah gitu. Lalu juga dari sisi yang lainnya Bapak Ibu. Dari sisi yang lainnya gitu ya banyak ya gitu ya nggak hanya dari sisi persyaratan dari sisi kompetensi pelaksananya. Kenapa nih padahal sudah melaksanakan dengan baik gitu ya melaksanakan dengan baik tapi kok masih dinilai rendah. Nah itu nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan FKP Bapak Ibu tahu ternyata mungkin ada staf pada saat melaksanakan walaupun nggak harus orang yang hadir pada saat itu gitu ya mungkin ada staff yang mungkin dari sisi memberi pelayanan masih nggak ramah misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah nanti Bapak Ibu akan tahu pada saat pelaksanaan FKP kalau terkait dengan tindak lanjut dari hasil itu nah itu pasti buat peningkatan atau perbaikan bisa jadi dari sisi persyaratan nanti misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki ya itu kan harus SP-nya diperbaiki dulu gitu nanti koordinasi lagi dengan bagian apa dengan kecamatan bagian pemerintahan oh mungkin dari menurut masyarakat persyaratan ini yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu ya Pak. Nah nanti silakan dilihat kalau rencana aksi ini satu-satu dilihat dulu nih yang kurang di mana. Kalau misalnya terkait kompetensi pelaksana, oh ya udah kami mau melatih lagi. Oh kami mau lakukan pengawasan lebih intensif lagi. Misalnya itu salah satu rencana aksi tuh Pak. Kami akan melakukan monitoring lagi ke petugas layanan gitu ya setiap misalnya setiap bulan sekali. Nah, itu salah satu rencana aksi. Lalu juga kami memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas apa namanya kapasitas pengguna penyelenggara layanan. Misalnya yang di apa namanya yang di front office gitu Bapak mau berikan pelatihan-pelatihan lain. Nah, itu silakan. Nanti kami tetap koordinasikan dengan perangkat daerah terkaitnya. Nggak akan bisa saat ini kita sampaikan masalahnya apa Bapak ya. Karena yang tahu nanti posisinya di tempat Bapak Ibu semua gitu ya Pak ya. Nanti dilihat makanya pentingnya melaksanakan FKP ini supaya kita tahu kekurangan kita buat perbaikan ke depan gitu Pak ya. Jadi silakan nanti di SKM-nya sekarang harus ada rencana aksi tindak lanjut dilihat yang kurang. Kalau misalnya bagus semua gitu ya hasilnya ya buat peningkatan aja apa yang mau dilakukan. Evaluasi, monitoring itu buat salah satu rencana aksi. Rencana aksi jangan yang terlalu muluk-muluk gitu kan ya yang jangka waktunya lama baru tindak lanjuti yang lebih cepat. Oh, kami melakukan monek terus nih supaya yang ada sekarang tetap bertahan pelayanannya baik gitu. Kalau misalnya baik semua hasilnya gitu Pak. Tapi kalau ada yang kurang-kurang, nah itu yang coba kita cari bisa melalui FKP atau bisa hal-hal lainnya evaluasi ke stafnya gitu ya. Kenapa nih masyarakat masih ada yang menilai seperti ini gitu kan. Nah itu salah satu contoh bentuk-bentuk rencana aksinya gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Mungkin itu Terima ya. kasih, Bu. Ini ada yang nanya di link di YouTube. Satu enggak? Ada lagi, Pak? Jam berapa ya kita paskan? Jam 12 ya, Bapak Ibu. Ya Bu, mungkin untuk yang raise hand mungkin kita sudah di sesi tanya jawab yang terakhir ini Bu di kolom chat ada dari Dinas Tenaga Kerja mempertanyakan. Sudah tadi itu sudah. Oh ya sudah Bu ya. Oh, Nah, ya, sudah. sudah. Kalau begitu mungkin ini sudah sesi terakhir. Mungkin sedikit kami sampaikan kepada seluruh yang hadir bahwasanya berdasarkan surat edaran Wali Kota Samarinda nomor 2506 tahun 2024 kami tekankan kembali bahwa pelaporan FKP itu batas akhirnya di 30 Oktober.
di setiap tahunnya. Dan untuk pelaporan SKM itu di 10 November di tiap tahunnya. Bagi masing-masing unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan SKP, kami harapkan segera dibuatkan laporan FKP-nya, dan juga kami harapkan segera untuk melaporkan melalui link yang sudah kami tentukan, karena link itu juga nanti bakal jadi adopsi oleh Kementerian Pan-RB untuk melihat perkembangan sejauh mana forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh unit organisasi di bawah pemerintah Kota Samarinda. Demikian mungkin itu terakhir apa yang saya sampaikan sebagai moderator. Terima kasih kepada Bukabak organisasi Ibu Fiona Citrayani, SSTPMM, dan seluruh perangkat daerah yang hadir pada sesi sosialisasi melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.